Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma. Di episode sebelumnya, Kang Dagol menceritakan tentang si Ruyung yang sedang menemui si mbah gurunya, yang kemudian meminta untuk melakukan kembali teluh santet ataupun perang demit. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-27. Jadi pokoknya minta kerbau satu pasang, jalu ataupun jantan sama bikang ataupun betinanya. Waduh. Tapi kalau syaratnya seperti itu mah saya gak bawa uang, bah. Gimana tuh? Ya itu mah terserah kamu saja, Ruyung. Kamu bisa pulang dulu kepada tuan kamu, nanti kesini lagi ya. Tapi Mbah rasa lebih baik, lebih cepat, lebih baik maksudnya supaya lungsur langsar semua yang diinginkan oleh tuan kamu bisa segera terwujud dan terlaksana. Begitu. Ya udah kalau begitu Mbah, saya pamit atuh. Saya akan sampaikan hasil dari dudukun saya kepada Mbah sekarang ini. Ya, itu mah terserah kamu. Ya udah itu Mbah, saya pamit dulu. Ya, mangga. Setelah berpamitan, si Ruyung pun meninggalkan tempat mbah gurunya tersebut. Singkat cerita, si Ruyung kemudian menemui tuannya Ki Demang Sukarmatea. Setelah menjelaskan apa yang disampaikan atau diminta syarat untuk melancarkan permintaan tuannya dengan menggunakan jalur perang demit ataupun teluh santet. Kemudian Ki Demang itu pun menyanggupi syarat yang diminta oleh si mbah guru tersebut. Di keesokan harinya, si Ruyung kembali lagi ke rumahnya si mbah guru dan menyerahkan persyaratan, yaitu sepasang ataupun 2 ekor sapi ataupun kerbau sebagaimana diminta oleh si mbah guru. Setelah semuanya selesai, si Ruyung pun kembali meninggalkan rumah si mbah guru itu dan kembali untuk menemui tuannya. Sedangkan si mbah guru, dilihatnya punggung si Ruyung yang sedang meninggalkan rumahnya terus menjauh sampai tidak terlihat lagi ditelan suatu belokan di perjalanan. Setelah dirasa tenang, si mbah guru memandang sepasang ataupun 2 ekor kerbau di halaman rumahnya. Kemudian tidak beberapa lama datanglah si Jana, murid mbah guru yang tinggalnya memang tidak jauh dari rumahnya si mbah guru atau si mbah dukun tersebut. Kemudian si Jana itu pun berkata, "Wah, Bah, sepertinya mah ini kita berhasil lagi ya, Bah. Ada 2 ekor kerbau montok-montok ini pada, waduh, istilah nama ini mah sangat bagus, Bah. Itu
yang namanya usaha. Sekarang giliran kamu, Jana. Amankan, terima dengan sebaik-baiknya. Ini milik kita. Ini harta kita sekarang sudah jadi milik kita. Dah, kalau dalam bahasa Sunda mah, milik mah mual pahili-hili, selalu ada saja jalannya. Nah, itu dia, Pak. Waduh, Mbah ini makin pintar saja dalam mencari keuntungan lah, dalam mencari harta. Kemarin kita sudah dapat 2 ekor sapi, sekarang 2 ekor kerbau. Aduh, tapi biasanya pekerjaannya suka berat. Ya, tentu saja semua yang memiliki nilai yang tinggi pasti perlu perjuangan dan pengorbanan yang tinggi pula, yang besar pula tentunya. Tapi Mbah ingin bertanya sama kamu, Jana, bagaimana pekerjaan kamu cari alamat yang disebut saudagar yang bernama Malaka itu. Abah kira saudagar yang nama Malaka dengan kiai yang dinamai juga dengan Ki Malaka tidak jauh beda. Sepertinya kita dalam istilah mah sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya maksudnya. Jadi niat kita untuk mencari tahu si Malaka bagaikan gayung bersambut dengan keinginan si Tuan Demang ini. Ya itu dia, Pak. Kalau yang saya tahu mah memang dari hasil penelitian yang sebelumnya Mbah minta sampai saya harus berjualan hasil anyaman, kerajinan anyaman gitu ya, Pak. Ditambah lagi kemarin Mbah nyuruh saya ke kota untuk mencari pelabuhan yang disinggahi oleh saudagar yang bernama Malaka. Dari informasi mah sepertinya agak-agak sama, walaupun saya belum jelas ini keterangannya, maksudnya apakah yang namanya saudagar Tuan Malaka ini dengan Ki Malaka yang disebut Kiai di Lembur Handap itu sama atau tidak gitu, Bah. Kalau begitu kamu goreng gawe jelek dalam berusaha. Cari informasi saja, kamu tidak becus, kamu tidak bisa. Bagaimana kamu akan melanjutkan usaha ini kalau seperti itu? Tunggu dulu atuh, Bah. Penjelasan saya ini belum selesai, Bah. Jadi begini, Abah. Yang saya tahu dari kota itu, dari pelabuhan Malaka itu. Bukan pelabuhan Malaka ya, ada pelabuhan nama di Sunda Kalapa. Hanya saja pemilik saudagarnya gitu, namanya Ki Malaka gitu. Jadi Ki Malaka ini katanya sedang pergi gitu, Bah. Jadi dia tidak berada di tempat itu sudah lama, sudah hampir 1 tahun, berbulan-bulan yang lalu. Nah, yang saya ketahui Ki Malaka, si Kiai itu tinggal di Lembur Luhur sebelumnya. Begitu informasi dari lemburnya, lembur Kang Otong teh ning Bah Otong teh, Bah. Tapi bukan dari Bah Otong ini saya mendengarnya, tapi dari tetangga yang ada atau warga-warga yang ada di Lembur Luhur gitu, Bah. Katanya Tuan Malaka itu memang baru tinggal, walaupun sudah agak lama, maksudnya belum terlalu lama lah gitu, Bah. Nah, kemudian pindah lagi dia rumahnya di Lembur Handap. Ya sepertinya mah dia pindah wae tempat rumahnya. Nah, kalau seperti ini saya pikir Tuan Malaka yang saudagar itu pergi memang untuk mencari sesuatu atau seperti apa saya tidak jelas. Pertama dia mungkin gak tahu singgah di mana. Yang jelas sampai dia di lemburnya Kang Otong atau Bah Otong, kemudian sampai tinggal di lembur Handap gitu, Bah. Kalau begitu berarti si Tuan Malaka ini
memang bukan orang biasa. Sepertinya dia sedang ngalalana mencari sesuatu atau apalah. Dan dia sepertinya juga bukan orang biasa. Tidak mungkin orang yang biasa-biasa saja sampai berani berpetualang ataupun ngalalana seperti itu kalau dia tidak punya bekal. Tapi mungkin kamu sudah dapat informasi dari di lembur ataupun di kota. Memangnya katanya apa yang dicari si Malaka ini? Apakah itu saudagar Tuan Malaka atau Kiai Ki Malaka? Coba sejauh mana yang kamu tahu, Wajana? Itu mah belum jelas saya juga. Tapi konon katanya kalau dari informasi di kota, Tuan Malaka ini lagi bersemangat mempelajari ilmu agama. Tapi saya pikir-pikir kalau di lembur luhur mada tidak ada ustadz atau kiai, tidak ada sunan ataupun guru agama. Yang adanya juga ahli-ahli, ya palingan juga ahli-ahli tani dan ahli-ahli perkebunan. Adapun Ki Otong, kata Ki Otong, dia seperti tidak mau tidak belajar sama Ki Otong mah. Begitu informasi dari warga-warga mah. Begitupun ketika saya sedikit bertanya-tanya ataupun mendapatkan informasi dari Lembur Hanap. Di Lembur Hanap juga ada memang seorang sepuh ataupun ya orang yang dipikolot yaitu dia namanya Mbah Walang teh Tapi dia juga katanya pergi Mbah Walang itu sesaat setelah si Jaka teh meninggal. Katanya mau pergi, nggak tahu mau pergi ke saudaranya mungkin atau gimana, saya agak jelas tuh. Nah, yang jelas kemudian si Yai itu meninggali tempat atau rumahnya si Mbah Walang. Tapi yang saya tahu tidak beberapa lama kemudian pun, ya sekitar 1 minggu dari kejadian meninggalnya si Jaka teh, dia pun pergi katanya. Gak tahu juga kemana, katanya mau menemui keluarganya. Tapi saya juga gak jelas Wah, kalau begitu kamu harus terus mencari tahu kemana ini si Mbah Walang. Mbah jadi curiga dia untuk mencari sesuatu. Dia pergi untuk mencari sesuatu atau ada maksud yang lain. Ya syukur-syukur kalau tidak berpengaruh terhadap kita. Takutnya dia ingin berbalas dendam karena ada seorang warganya yang Mbah juga sepertinya curiga. Si Mbah Walang ini mencurigai ada yang tidak beres dengan kematiannya si Jaka ini. Ya sudah, itu nanti bisa diteliti saja. Tapi Mbah pengen tahu bagaimana kemungkinan kita untuk melancarkan aksi Teluk Warjit di galangan kapalnya saudagar Malaka di kota itu. Itu mah lancar sepertinya Saya sudah tahu alamatnya dan sudah tahu kondisi keadaan di rumah ataupun ya seolah-olah gudang tempat usahanya saudagar itu. Nah, dari hasil penelitian ataupun penelitian saya, pertama ada rumah yang besar yang dikelilingi pagar yang cukup tinggi dan luas. Itu tempat ya biasa dia rupanya saudagar rempah-rempah ada untuk biasa menjemur rempah-rempah seperti biji pala, kemudian cengkeh, kayu manis, lada dan lain sebagainya lah. Mbah juga tahu lah kalau seperti itu mah. Wah, terus gimana? Pegawainya banyak dan ada yang dipercayai dan di situ mah dikenalnya juga Ki Malaka. Tapi menurut informasi yang saya tahu, Ki Malaka yang ini adalah mandornya. Jadi mandornya ini seolah-olah orang kepercayaan Ki Malaka yang asli memberikan kepercayaan kepada dia gitu. Dan seterusnya karena orang-orang tahunya itu adalah
perusahaan saudagarnya Tuan Malaka. Nah, mandor ini pun disebutlah mandor Malaka gitu bah. Wah, ya, tapi ya, bagaimana tadi kemungkinan kita bisa melancarkan aksinya? Wah, itu mah gampang bah, pokoknya mah lancar lah. Kita bisa menggunakan isu teluh ataupun pesugihan bah. Jadi ya, Mbak juga tahulah kalau ada seseorang yang mati tidak wajar di rumah orang yang kaya raya. Nah, masyarakat kita kan sudah suka heboh bahwa yang terjadi seperti itu karena adanya pesugihan dan lain sebagainya. Istilah kata diteror dulu bah, dan kemudian nanti pekerjanya akan merasa bimbang dan tidak tenang, takut terkena dijadikan juga tumbal ataupun korban persugihan. Nah, yang untuk menyebar isunya mah siaplah saya biasa bah, namanya juga istilah nama lelondokan bah, istilah lelondokan yang jurus yang abah ajarkan kepada saya praktekkan. Wah, gitu bah, bagus Jana kalau begitu. Lalu kapan mulai kamu akan melancarkan aksi ini? Nah, untuk melancarkan aksi ini mah perlu ada yang lihai. Pan saya mah judulnya juga hanya sebagai juru taluntik bah. Biasa itu mah pastinya juga Mang Kalong dan kawan-kawan. Benar. Ya sudah kalau begitu. Tapi ya Jana, abah teh berpikir terlalu jauh. Dan dipikir-pikir juga harta abah sudah cukup banyak. Jadi untuk bekal masa tua abah dengan cara yang selalu lalu ini ya sudah cukup banyak. Jadi mbah pikir kalau urusan dengan si Ki Demang ini selesai, yang ini ya mbah pikir tidak perlu menerima lagi pasien lah. Mbah sudah capek, sudah pengen istirahat. Tapi ya kalau ada mah nggak apa-apa, tapi yang resikonya ya tidak terlalu tinggi ya gitu. Itu mah terserah abah saja, saya mah. Tapi nggak tahu ini Mang Kalong dan kawan-kawannya karena mau tidak mau mbah beren yang menjadi pamuntangan, yang menjadi andalan mereka. Itu mah urusan abah, nanti abah yang bicara sama si Kalong. Sekarang mah kamu pergi ke rumahnya si Kalong, ke tempatnya si Kalong, bawa ini sepasang kerbau, rawat baik-baik, bilang sama si Kalong. Kemudian siapkan juga padepokan dan juga rumah untuk mbah di tengah gunung sana. Mbah sudah ingin istirahat dan mbah pikir si Kalong biar menjadi dukun di sini. Dan kalau ada apa-apa yang tidak bisa dia selesaikan, baru dia bisa bilang sama abah seperti rencana kita sebelumnya. Bagaimana Jana menurut kamu? Kalau saya mah nurut saja bagaimana rencana abah lah. Wah, ya sudah kalau begitu cepat laksanakan. Tentu bah, siap bah. Kemudian si Jana pergi meninggalkan si Mbah, pergi menuju hutan Giri Luhur, menemui Mang Kalong. Setelah membicarakan atau menyampaikan pesan-pesan dari si Mbah, si Jana pun bersama anak buah Mang Kalong segera mempersiapkan hal segala sesuatu, terutama merawat dan menjaga harta yang selama ini memang dikumpul-kumpulkan oleh si Mbah Guru. Hutan Giri Luhur, tempat tinggalnya si Kalong, kini sudah menjadi kampung kecil yang disebut Babakan Luhur. Di tempat itu hanya ada sekitar 2 atau 3 rumah saja yang sangat kecil. Namun terdapat hewan-hewan dan juga bahan makanan ataupun harta yang cukup. Karena memang sebelumnya si Mbah Guru ini sudah mempersiapkan suatu tempat ataupun rumah
yang dia maksud sebagai tempat dia beristirahat. Setelah semuanya selesai, kemudian si Jana dan Mang Kalong selanjutnya pergi menemui si Mbah Guru, yang kemudian melaksanakan aksi mereka untuk memenuhi permintaan daripada si Tuan Demang Tea. Kita tunda cerita si Mbah Guru, si Mbah Dukun, si Jana, Mang Kalong, dan juga cerita tentang Tuan Demang. Kita akan memfokuskan cerita dalam perjalanannya Kiai Tea sesaat meninggalkan lembur handap dari rumahnya Mang Obon Tea. Maka kasadayana cara ketan diceritakan di sekitaran pelabuhan Sunda Kelapa terdapatlah sebuah kerajaan ataupun kesultanan. Kesultanan yang sudah memeluk ajaran Islam. Kesultanan tersebut adalah Kesultanan Banten, Kesultanan Sumedang Larang, dan lain sebagainya. Di antara Banten dan Sumedang terdapatlah sebuah kabupaten ataupun kekadipatenan pada waktu itu. Hanya berselang satu kadipaten dengan kekadipatenan Lembur Singkur Tea. Kadipaten tersebut bernama Kekadipatenan Pasirwangi. Kesanalah yang dinamakan Kiai atau Ki Malaka itu menuju. Sekitar 3 hari perjalanan sampailah dia di Kademangan. Langsung dia menuju suatu bangunan yang cukup besar. Rupanya itu adalah Balai Paseban ataupun balai tempat berkumpulnya orang-orang di Kademangan ataupun kadipaten tersebut. Ketika akan memasuki pagar, tentu saja dia bertemu dengan gulang-gulang ataupun prajurit yang menjaga kawasan tersebut. Kemudian gulang-gulang tersebut berkata, tunggu sebentar. Ada Pak Kisanak datang kemari. Apakah ada keperluan ataupun ingin menemui siapa? Begitu pertanyaan prajurit ataupun gulang-gulang tersebut. Dengan sikap yang tenang, Kiai atau Ki Malaka itu selanjutnya menjawab dengan tenang. Terima kasih Tuan prajurit, Tuan gulang-gulang sudah bertanya kepada saya. Kalau saya diizinkan, saya ingin bertemu dengan Ki Demang. Tidak bisa asal bertemu dengan Ki Demang. Tidak sembarangan orang bisa melakukannya. Saya harus tahu dulu siapa kamu dan mau perlu apa. Kemudian Kiai itu pun berkata, kalau saya harus mengatakan alasan saya ingin bertemu dengan Ki Demang, ya saya ingin bertemu dengan dia dan saya ingin bersilaturahmi dengan dia. Tolong katakan saja kepada beliau bahwa ada seseorang yang mengaku Ki Malaka ingin bertemu dengan dia. Itu saja sudah cukup. Begitu. Kalau begitu, tunggu di sini. Saya mau menemui dulu Tuan Demangnya. Ya, silakan. Kemudian sang prajurit ataupun gulang-gulang itu selanjutnya masuk ke dalam bangunan yang luas dan juga kokoh tersebut. Cukup lama dia pergi, namun pada akhirnya dia datang lagi.
Selanjutnya Ki Demang itu pun menyilahkan kiai itu masuk ke dalam dan langsung mengantarkannya kepada Ki Demang langsung ke tempat persinggahannya. Sesampainya di tempat Ki Demang tersebut, kemudian sang prajurit langsung saja meninggalkan kiai itu berada tepat di pintu masuk ke dalam bangunan. Kemudian dia berkata, "Pesan dari Tuan Demang, Anda disuruh langsung masuk saja. Saya mau kembali berjaga di depan." "Oh, silakan." "Ya, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kemudian dengan begitu pasti dan tenang, selanjutnya kiai pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ki Adi, apakah itu benar kamu, Ki Adi?" "Ya Kang, ini saya." "Oh, masuk Ki Adi." "Terima kasih Kang." Ki Malaka ataupun kiai itu selanjutnya ditemui oleh seseorang yang berpakaian cukup rapi dengan wajah yang cukup tenang, penuh wibawa, menyapanya dengan senyum dan mengakuinya sebagai Ki Adi. Apakah mungkin Ki Demang ini adalah kakak ataupun saudara tua daripada kiai, dan sedangkan Ki Malaka adalah adiknya daripada Ki Demang? Memang begitulah adanya. "Lama kamu tidak terlihat. Saya sering pergi ke rumah kamu di Sunda Kelapa sana. Saya tanyakan kepada istri kamu dan pegawai-pegawai kamu. Katanya kamu sedang tidak ada di rumah. Aku bertanya-tanya kemana kamu pergi. Rupanya kamu sekarang sudah datang menemuiku. Mari, silahkan duduk. Apa yang kamu inginkan? Apakah ingin duduk dulu, istirahat dulu, atau mau makan dulu? Terserah kamu saja. Kamu tenangkan menemuiku ataupun bersilaturahmi padaku saat ini." Begitulah, dengan begitu sopan dan dengan begitu ramah, sang Demang menyambut kiai tersebut. Terima kasih Kakang atas sambutannya, dan saya sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan Kakang. Kemudian dua orang kakak beradik itu pun bersalaman dan terus berpelukan, saling meluahkan rasa kebahagiaan mereka. Kalau dalam bahasa Sunda mah nyacapkeun rasa kasono, beramah tamah gitu ya. Setelah beberapa saat mereka berdua saling bertanya dan menyapa satu sama lain. Kemudian mereka berdua pun duduk di sebuah kursi masing-masing, di sebuah kursi. Tidak lama kemudian, emban ataupun pelayan yang suka memberikan jamuan selanjutnya menyuguhkan minuman dan beberapa makanan di hadapan mereka berdua. Pada saat setelah emban ataupun pelayan tersebut meninggalkan mereka berdua, kemudian Ki Demang berkata lagi, "Ki Adi, banyak hal yang ingin Kakang tanyakan kepada kamu. Tapi itu pun kalau kamu tidak keberatan untuk menjawabnya. Tapi tetap akan Kakang utarakan. Kamu berkenan menjawabnya, syukur. Tidak dijawab pun tidak apa-apa." Begitulah kata Ki Demang. Selanjutnya Ki Malaka pun atau kiai itu pun menjawab, "Oh tentu Kakang, silahkan, ada apa sebenarnya? Tapi saya juga yakin Kakang itu banyak rasa penasaran kepada saya. Mohon maaf Kakang sebelumnya, karena tentu
kepergian saya mengkhawatirkan dan banyak menimbulkan pertanyaan daripada keluarga saya, terutama kakang dan juga istri saya. Iya, tentu istri kamu juga ketika bertemu dengan saya selalu bertanya, katanya sudah dapat informasi ataupun belum tentang keberadaan ataupun apa yang kamu lakukan di luar sana. Sepertinya istri kamu khawatir kamu pindah ke lain hati. Oh, soal itu tidak, kakang. Saya hanya ingin sedikit melihat dunia, luasnya dunia, ragamnya sikap manusia, ragamnya keadaan masyarakat, beda-bedanya mata pencaharian mereka dan lain sebagainya. Tentu saja, kakang. Intinya, kakang, kakang juga sudah tahu saya ingin mengamalkan ilmu-ilmu, terutama ilmu agama saya. Bagus kalau kamu berpikir seperti itu. Tapi perlu kamu ingat bahwa mengamalkan ilmu itu bukan untuk diri sendiri. Kalau kamu pergi nyingkur ataupun menyepi, tinggal di tempat yang tidak banyak orang atau bahkan menyendiri, mungkin kamu akan mendapatkan ketenangan hati dalam beribadah kepada Allah. Tapi apakah kewajiban atau hak agama itu hanya khusus ubudiyah saja? Kamu sendiri sudah tahu, dalam beribadah itu ada yang disebut hablum minallah, atau khusus kita beribadah kepada Allah seperti sholat dan puasa. Tapi juga ada ibadah yang sifatnya hablum minannas, ataupun ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia seperti zakat, berbuat baik kepada orang lain, bersikap, berakhlak, mengajarkan ilmu, berdakwah, dan lain sebagainya. Dan tentunya pula ada ibadah yang disebut dengan hablum minal alam. Bagaimana kita berhubungan dengan alam semesta ini, bertani yang baik, menghasilkan penghasilan dengan tanah tapi tidak mendolimi bumi. Kita bisa menebang kayu, memanfaatkan kayu, tapi jangan sampai mengunduli hutan. Kita bisa mencari keuntungan dengan sesama manusia dalam berdagang, tapi jangan sampai merugikan mereka. Bahkan kita bisa berkuasa, bisa mengatur bagaimana masyarakat ini berperadaban istilahnya, tanpa menzalimi mereka, merugikan mereka ataupun rakyat banyak. Kamu juga sering mendengar pasti dari kakang bahwa kita sebagai orang yang lebih tahu daripada masyarakat kita tentunya harus bisa mengayomi dengan cara dan dengan berbagai hal yang jelas kita bisa bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita, dan juga untuk bangsa ataupun masyarakat kita, negara kita. Waktunya sudah cukup untuk episode kali ini. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kukang Anggol. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wirujeng patepang deui. Permio.